Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di dalam persekutuan Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah. Bagaimana kabarnya? Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat dan selamat. Bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah NTT yang terkena bencana di awal bulan April yang lalu, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus bangkit kembali, menata kehidupan dengan semua aspeknya yang terdampak, menjadi baik dan semakin baik. MPS malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael. Sebagai worship leader, saya Penatua Miranda Tangpulung. Kita masih di dalam minggu-minggu Paskah, persisnya minggu Paskah ketiga. Kiranya kebangkitan Kristus senantiasa membangkitkan semangat kita untuk memuji Tuhan, bersorak baginya. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyanyikan bersama sebagaimana di dalam Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama dan yang kedua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini kami bersekutu bersama untuk mengikuti MPS pada malam hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, menolong setiap teman-teman yang akan bertugas, khususnya untuk Pendeta Roni yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang bersekutu, setiap kami yang memuji Tuhan, kami dapat memberikan dan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tolonglah kami dan ajarlah kami ya Bapa,
untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga sebentar ketika kami mendengar firman-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan ketika kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, biarlah kami dapat mempersembahkannya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Tolonglah ibadah malam hari ini, boleh kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema MPS selama tahun pelayanan baru mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 berkaitan dengan tema-tema pujian yang ada di dalam buku pujian Kidung Jemaat dan buku nyanyian Kidung Baru. Tema MPS malam ini diambil dari judul lagu Kristus Bangkit, Soraklah, Kidung Jemaat 188, karya Charles Wesley. Lagu ini setiap tahun kita nyanyikan pada saat Hari Paskah atau Minggu Paskah. Kata-kata maupun irama lagu ini membangkitkan sukacita dan semangat untuk terus bangkit bersama kebangkitan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Nada kemenangan menggema sepanjang lagu ini. Yesus yang tersalib dan dikuburkan, yang seakan kalah total menurut ukuran dunia, ternyata bangkit. Maka sepatutnya lah kita bersorak, bukan cuma manusia, melainkan seluruh bumi, sorga, semua penghuninya menyanyikan syukur. Haleluya, pujilah Tuhan. Dengan gambaran surya yang tak akan lagi terbenam yang ada di bait yang kedua, lagu ini mengingatkan bahwa kemenangan Yesus atas kuasa maut adalah kemenangan untuk selama-lamanya. Kuasa kubur, kuasa neraka telah menyerah dan takluk. Mari menyanyikan dan menghayati bersama, kita menyanyikan Kristus bangkit, soraklah, haleluya.
Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dengan saya, Westri. Kali ini saya mau sharing bagaimana saya lepas dari cengkeraman virus COVID-19. Saya dirawat selama 22 hari, 4 hari di ICU. Mengapa bisa selama itu? Karena ada bagian organ tubuh saya yang membutuhkan penanganan yang ekstra, seperti jantung, terjadi aritmia, kemudian pengentalan darah, tensi yang turun naik, asam lambung, kemudian stroke ringan. Bahkan saya harus berjuang untuk bertahan dari 5 kali serangan jantung, sehingga saya mengalami kehilangan kesadaran diri karena denyut jantung saya tidak beraturan. Bapak Ibu, saya mau berbagi sebuah pengalaman spiritual yang saya alami. Pada saat itu hari Jumat tanggal 18 Februari, saya mengalami kejang-kejang. Saya kehilangan kesadaran. Sama sekali saya tidak bisa diajak komunikasi. Padahal saya merasa bahwa saya itu tidak apa-apa. Saya merasa saya sadar. Mata saya melek. Tetapi saya diajak bicara pun tidak bisa menjawab, diajak komunikasi tidak bisa. Badan saya dingin semua. Saya sendirian dan saya ketakutan sekali. Aduh, saya di mana ini gitu. Saya hanya menyebut Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong saya. Kalau memang Tuhan mau ambil saya ikut Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan masih izinkan saya kembali untuk melayani-Mu dan melayani anak-anak dan suami saya, Tuhan tolong izinkan saya untuk kembali. Itu saya ucapkan terus sampai kondisi saya bisa bangun Bapak Ibu. Bangun, tetapi kaki tangan saya sudah terikat. Saat saya bangun, nafas itu sudah di tenggorok saya. Saya nggak bisa bernafas. Kemudian saya ingat handphone saya. Suster ambilkan handphone saya untuk menghubungi suami saya. Saat saya hubungi suami saya bilang, kalau terjadi apa-apa denganku, aku titip anak-anak. Karena badan sakit semua Bapak Ibu. Kepala saya seperti ditusuk-tusuk. Pisau yang saya rasakan. Semuanya saya sudah titip. Pak, kalau seandainya aku nanti tidak bisa menghubungimu lagi, artinya aku dalam kondisi yang tidak baik. Saya diputuskan untuk pasang sonde karena saya tidak bisa makan. Kemudian saya dipersiapkan ke ruang ICU. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya. Saya percaya Kristus bangkit untuk kita semua. Saya pun demikian. Tuhan bangkitkan saya untuk boleh melayaninya kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pengalaman spiritual saya. Semoga boleh menjadi berkat. Adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan, Sang Pemberi hidup. Saat ini saya seperti diberikan kesempatan lagi untuk boleh melayani Tuhan, juga keluarga. Kejadian ini membuat saya sangat bersyukur diberikan Tuhan anugerah dan kesempatan yang baru. Saat pandemi ini mengajarkan kita bahwa untuk peduli, baik peduli diri maupun peduli sesama. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk segenap perhatian dari Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama saya dan keluarga menjalani isolasi mandiri dan perawatan. COVID-19 mengajarkan kita untuk lebih menjaga kesehatan, menghargai waktu bersama orang-orang tersayang. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Mari terus jaga kesehatan diri kita dan keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan.
Kiranya kesaksian dari saudari kita Westri dapat memberi kekuatan bagi kita semua untuk tidak terpuruk terus dalam semua kesulitan. Masalah yang kita alami yang mungkin terasa seperti mematikan bagi kita. Kita mau bangkit dan menjadi baru dengan terus mau berpegang pada Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai junjungan yang kita pilih. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan bersama paduan suara Gracia. Whatever man may say.
sadar bahwa kita tidak sanggup untuk membuat hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus menjadi semakin diperbaharui. Ya, kita perlu Tuhan. Seperti penulis lagu Kristus Bangkit, Soraklah, yaitu Charles Wesley, yang memerlukan Tuhan untuk menobatkan dirinya. Kita juga perlu Tuhan untuk menobatkan kita lewat sabdanya. Mari kita siapkan diri kita, hati kita, menerima sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Nathanael. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang memungkinkan malam ini secara virtual kami boleh dihimpunkan dalam persekutuan Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya dengan rela, dengan sukacita kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, sehingga kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Seperti tadi telah disampaikan bahwa rangkaian Malam Puji dan Sabda dalam tahun pelayanan ini akan mengangkat tema dari lagu-lagu rohani yang terpilih. Nah, malam ini tema yang diangkat adalah dari lagu Christ the Lord is risen today, yang diterjemahkan dalam kumpulan Kidung Jemaat dengan judul Kristus Bangkit, Soraklah. Lagu ini diciptakan oleh Charles Wesley tahun 1739, tepat setahun setelah Charles dan John Wesley mengalami pertobatan. Sama seperti banyak lagu yang diciptakan oleh Charles Wesley, lagu ini pun mengutip isi Alkitab. Utamanya disemangati oleh teks dari 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Aslinya lagu yang terdiri dari 11 bait ini berjudul Hymn for Easter Day. Jadi memang Charles Wesley menciptakan lagu ini dalam kaitan peringatan perayaan Paskah. Di dalam berbagai buku himne modern, umumnya yang digunakan hanya 6 bait, seperti yang kita temui dalam Kidung Jemaat 188. Saudara-saudaraku, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh lagu ini? Pertama-tama tentu saja sangat kuat gema sukacita yang berpusat pada kebangkitan Kristus. Persoalannya, mengapa orang Kristen sepatutnya bersukacita karena Yesus Kristus dibangkitkan? Mari kita memperhatikan teks dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Rasul Paulus menuliskan demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Apa yang melatar belakangi bagian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini? Saudara-saudaraku, rupanya saat itu di jemaat Korintus ada paham yang mengajarkan bahwa nggak ada tuh urusan kebangkitan orang mati. Orang kalau sudah mati ya mati, the end, titik. Ini seperti kepercayaan kaum Saduki yang menolak konsep kebangkitan orang mati. Tentu pemahaman seperti itu sangat mengganggu pertumbuhan iman jemaat. Wajar kalau kemudian muncul pertanyaan, kalau tidak ada kebangkitan, lalu buat apa kami percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Bukankah Dia justru mengajarkan adanya kebangkitan dan kehidupan kekal? Nah, coba sekarang hal ini kita kenakan pada diri kita sendiri. Seandainya memang tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada kehidupan kekal seperti yang Yesus ajarkan, kira-kira apakah saudara masih tetap akan memilih menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada kehidupan kekal, bagaimana? Seandainya semua kepercayaan kita di dalam Yesus akhirnya melulu cuma urusan moralitas, urusan kebajikan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan titik, tidak ada urusannya dengan masalah kebangkitan orang mati dan kehidupan kekal, maka Yesus tidak lebih dari sekedar guru selamat. Guru yang mengajarkan moralitas dan kebajikan agar kita selamat selama menjalani hidup di dunia ini. That's all. Tidak lebih dari itu. Tapi Yesus, Dia bukan guru selamat. Dia adalah sang juru selamat. Beda satu huruf, G dan J. Bedanya apa? Sederhana. Coba bayangkan bahwa Anda tidak bisa berenang. Ada di antara ibu bapak, saudara-saudara yang tidak bisa berenang? Nah, satu saat Anda yang tidak bisa berenang ini ikut tur. Naik perahu di sebuah danau. Lalu entah mengapa tiba-tiba Anda kecebur. Jatuh ke dalam danau. Anda meronta-ronta untuk menyelamatkan diri. Lalu dari dalam perahu ada orang berteriak, "Ayo, cepat berenang kemari, nanti kau tenggelam." Orang yang lain berteriak, "Gerak-gerakkan kaki dan tanganmu seperti katak dan segeralah kemari sebelum kau tenggelam." Menurut saudara, apakah yang orang-orang itu lakukan berguna untuk menyelamatkanmu? Pasti tidak, karena Anda tidak bisa berenang. Mau sih berenang, tahu harus berenang, tapi Anda tidak bisa.
Ketika Anda megap-megap, hampir kelelep, tiba-tiba ada orang dari dalam perahu yang terjun ke dalam air. Dengan cepat dia berenang ke arah Anda, meraih dan merangkul tubuh Anda dengan sebelah tangan sambil berenang ke arah perahu. Apa bedanya? Orang-orang yang berteriak-teriak mengingatkan Anda akan bahayanya kalau Anda tidak segera berenang, dengan orang yang terjun ke dalam air untuk menolongmu. Orang-orang yang berteriak-teriak itu adalah guru selamat, mengajarkan cara supaya Anda selamat, namun tidak menyelamatkan Anda. Orang yang terjun ke dalam air, meraih Anda, membawa Anda kembali ke perahu adalah juru selamat. Dan selamatlah Anda. Nah, Yesus adalah sang juru selamat. Dia bukan sekedar guru selamat. Yesus tidak cuma menunjukkan jalan agar orang bisa selamat. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Demi menyelamatkan dunia yang begitu dikasihi Allah, Dia terjun ke dalam dunia, meraih kita, menarik kita agar kita tidak binasa tenggelam di dalam kubangan dosa. Ketika satu-satunya jalan agar dunia dan manusia selamat adalah dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib, maka Yesus dengan tulus menempuhnya. Tapi, kalau Yesus tetap mati, tetap berada di dalam lubang kubur, maka kuasa dosa menang. Karena upah dosa adalah maut. Maka 1 Korintus 15 ayat 26 mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kalau Yesus tetap berada di dalam kematian, maka dosa belum lagi dikalahkan. Itu sebabnya Paulus mengajak kita berseru. Charles Wesley mengajak kita menyanyikan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Maut di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Nada yang diulang oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya. Seperti misalnya Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Terus saudaraku, kebangkitan Kristus inilah yang menjadi jaminan bagi kebangkitan kita semua. Sesuai dengan janjinya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian disaksikan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Itulah
bagian dari iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Itu yang membuat kematian bagi para pengikut Kristus bukanlah hal yang menakutkan. Itu sebabnya mengapa Paulus dengan keras dan tegas menandaskan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi kebangkitan Kristus bukan cuma berkaitan dengan urusan kehidupan sesudah kematian. Bait 5 dari lagu Kristus Bangkit Soraklah mengatakan, "Hai tinggalkan maut kelam, ikut Dia yang menang, bangkitlah manusia dalam kebangkitannya." Bagian ini menggemakan apa yang dipersaksikan dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bahwa kalau kita mengamini kematian dan kebangkitan Kristus, maka kehidupan yang kita jalani di sini, sekarang ini, mestilah mengalami perubahan. Bukti dari iman kita kepada Kristus yang telah dibangkitkan, ialah kita pun dibangkitkan ke dalam hidup yang baru. Hidup yang berpusatkan pada Kristus. Hidup yang mencerminkan kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut. Hanya dengan begitulah bait 6 lagu ini menjadi sungguh-sungguh bermakna. Raja Agung, terimalah sorak puji semesta. Hormat kami bergema, Kaulah hidup yang baka. Bahwa keseharian hidup yang kita jalani sungguh-sungguh mendemonstrasikan penghormatan kita kepadanya. Hidup yang memuliakan Dia yang telah bangkit itu. Kristus bangkit, soraklah. Amin. When darkness filled the sky, the day that Jesus died, in Bethany upon the bitter cross, they took His body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost, but when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ. Risen to set the captives free. Risen to ransom you and me.
Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa, kami sembah, kami puji, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya pada hari ini untuk Indonesia sebagai negara yang kami cintai dan kami banggakan ini, yang Engkau telah berikan kepada kami. Negara ini pun juga banyak tertimpa masalah Bapa, terutama masalah bencana alam, banjir, yang belum lama ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur. Tuhan berkati kami semua untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Tuhan juga pimpin pemerintahan kami untuk bisa membuat para korban bencana ini dapat diselamatkan dan dapat dirawat. Dan akhirnya mereka pun juga bisa kembali ke tempat semula dengan tentunya dengan hati yang bersyukur karena Tuhan telah meredakan bencana itu. Terima kasih Bapa. Berikan kami juga kesempatan untuk berbagi bersama dengan rekan-rekan kami yang tertimpa bencana tersebut, yang banyak sekali menginginkan bantuan, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, maupun tempat tinggal. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa memberikan kepada mereka, minimal untuk meringankan beban mereka. Tuhan, berikan pemulihan bagi NTT. Berikan juga kesehatan bagi mereka semua. Dan Tuhan juga berikan penghiburan bagi mereka yang kehilangan sanak saudara maupun juga harta benda. Tuhan berikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa kalau bangsa Indonesia ini sampai dengan hari ini masih terus melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan secara serentak di mana-mana di seluruh negara kami ini. Biarlah apa yang diupayakan oleh negara kami untuk memberikan antibodi kekebalan bagi tubuh kami semua ini sebagai masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik, sehingga penyakit ini dapat diredakan dan ditumpas dengan sedemikian rupa. Terima kasih Bapak, berkati semua tenaga kesehatan, tenaga medis yang bekerja dari Sabang sampai Merauke yang tidak kenal lelah ini. Berikan mereka juga perlindungan dari-Mu saja Bapak, agar mereka juga tidak tertular penyakit ini dan tetap dalam kondisi yang sehat, sehingga dapat terus membuat atau membantu kami memberikan suntikan vaksinasi kepada mereka yang belum mendapatkannya dan mereka yang membutuhkannya. Terima kasih. Tuhan berkati supaya pekerjaan kami ini, pekerjaan bangsa Indonesia ini dibuat berhasil. Bapa yang Maha Kasih, Maha Besar, kami juga berdoa bagi seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini, yang sekarang sedang beribadah puasa. Tuhan berkati mereka agar mereka juga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, sesuai dengan iman mereka. Dan juga Tuhan berkati ibadah mereka di tempat-tempat ibadah. Tuhan berikan keamanan, kenyamanan di dalam mereka berpuasa, sehingga pada saatnya kelak mereka juga akan merayakan Lebaran Idul Fitri juga dalam kondisi yang sukacita yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkati negara ini aman, tentram, dan mereka yang beribadah dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengarkan doa dan permohonan kami ini karena kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, junjungan kami yang hidup. Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa kami untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani ujian akhir, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, dan mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu.
Untuk itu Tuhan, kami memohon Engkau memimpin, membimbing, menyertai mereka dalam mereka mengerjakan soal-soal yang diberikan. Berikan mereka ketenangan, hikmat, dan kemampuan untuk menyelesaikan apa yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, agar mereka juga dapat membimbing, mendampingi anak-anak mereka. Guru-guru yang turut mengajar juga mengawasi pada ujian online saat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebangkitan Yesus adalah jaminan atas keselamatan yang Allah anugerahkan, bahwa kita pun akan dibangkitkan dalam kehidupan yang kekal bersama Sang Raja Mulia. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oleh karena maut, kuasa dosa telah dikalahkan di dalam dan melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka orang-orang diajak untuk setia mengikut Dia yang menang. Di dalam dan bersama kebangkitan Yesus Kristus, kita pun bangkit ke dalam kehidupan yang terus-menerus dibaharui. Hidup yang isinya adalah kemuliaan Allah. Hidup demi hormat kemuliaan Tuhan. Sungguh, kita patut berterima kasih atas karya Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Ucapkan syukur
Firman Tuhan mengatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus Kristus yang telah membangkitkan kita ke dalam hidup baru. Roh Kudus yang menghidupkan kita, menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan malam puji dan sabda saat ini. Kita akan bertemu kembali di bulan depan, bulan Mei 2021. Tetap terapkan 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas keluar rumah. Mari kita sama-sama memutuskan penyebaran COVID-19 ini untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus beserta kita semua.